Halo semua, ya langsung saja ya, biar cepat. Kita bisa buat lebih apa namanya, lebih detail. Dan kita mulai. Pertanyaan nomor satu yaitu adikarya. Nah, adikarya bagaimana nih adikarya? Adikarya posisi di 1491, harga rata-rata. Wow, hari ini selamat ya. Selamat dia bisa naik lagi ke atas skyline dan bisa di atas selendang. Di dalam selendang maksud saya. Dan ini kita lihat kalau dia besok bisa naik ke atas selendang, wow itu keren banget. Dan menurut saya ini bagus ya. Silakan mau coba average up. Target sementara lo ya. Ke naik ke T1 deh 1565. Kalau bisa sampai 1565 kita hati-hati lihat karena apa itu sudah dekat dengan area resisten sementara karena dia belum mampu lewat ini nih sebenarnya nih areal ini nih 1615 ini. Kalau dia bisa naik mendekati, dia bisa breakout sampai ke 1645 ini, wow itu berarti itu hold, itu udah aman lah, berarti udah back on track. Soalnya sebenarnya saya cukup optimis dengan emiten konstruksi ini dan ini kan kalau modelnya dia double bottom sih sebenarnya, mau bikin pola double bottom nih. Ini kalau bikin pola double bottom tercipta betulan, wow, Ciamik ya. Jadi pada dasarnya masih oke sih, hold aja ya, hold. Kemudian agro. Agro beli di 1206. Wow. Hebat ya dan 1383. Belinya tadi mungkin atau mungkin kemarin ya. Dan ini bagaimana? Ini agro dia karena dia mantul dari sini ya. Dari areal support ini dan sekarang sudah ada di target 2 zaman dulu, bukan ini target 2 tapi target 3 kali ya. Ya, target 2 dan dia bisa naik ke atas. Nah, ini target saya berikutnya ini jadi target saya berikutnya ya. Silakan hold aja. Dan selanjutnya adalah Aisyah. Aisyah tertahan selendang ya. Dia average-nya 327 dan 320. Oke, sekarang dia 306. Berarti turun hampir 87%-an ya. Dan ini kita lihat kalau besok dia jebol selesai. Tapi kalau dia belum jebol aman-aman aja. Lihat dia sebenarnya turunnya itu nggak ada volume. Kenapa? Karena lihat dia candlenya masih candle merah. Jadi sebenarnya turunnya nggak ada volume. Jadi aman-aman aja sih, sabar aja ya, sabar. Tapi kalau dia jebol ya mau nggak mau jualan aja dulu karena dia kurang kondusif lagi ya udah di bawahnya support dinamisnya kita. Kemudian baca, baru mau beli, aduh mending jangan deh. Mending jangan deh. Kenapa? Lihat tuh, dia membentuk jarum-jarum tanduk-tanduk begini. Aduh, ini bikin galau. Dan dia satu lagi, dia jauh dari selendang. Skip, kalau saya bilang ya, skip. Apalagi baru trading ya, baru belajar. Jadi kalau saya bilang, jangan dulu ya, jangan. Kalau untuk pemula, sebaiknya trading yang aman-aman saja ya. Oke, BBKP bagaimana BBKP? Wow, BBKP masih di jalur uptrend ya. Ini beberapa kali sudah kita ulas. Dia selama ini masih ada di jalur uptrend minor kita dan cukup aman. So, posisi 585 jadi hold ya, hold. Prospeknya masih bagus dong, Pak. Target setidaknya sampai ke 620 dan 670 ini. Ya. Supaya lebih lebih pasti ya, Bapak Ibu mungkin bisa pertimbangkan untuk bakar menyan Senin Kamis. Nggak joke, bercanda. Aman lah, hold aja ya, hold. Kemudian Barito. Nurut banget sih ya, nurutnya kebangetan gitu loh nurutnya. Nggak bisa mampu breakout skyline kok ya koreksi dan sekarang tertahan di selendang kok nurutnya kebangetan gitu ya. Bukan saya yang bikin turun loh ya, saya kepengennya naik. Tapi ini kesempatan bagi Bapak Ibu yang punya emiten ini, silakan untuk ya hold aja buy on weakness ya.
cicil beli bertahap ya. Average-nya 1155 dan 1070 ya. Average down-nya. Kalau dia lagi di dekat-dekat V-line silakan tambah posisi ya. Kemudian GJTL average 898 dan sudah minus 5%, tapi mau jual kok rasanya tanggung ya. Ya gitulah, memang sengaja dibikin galau kitanya. Galaunya apa? Nanti jadi ada beberapa jenis pertanyaan galau. Wah, kita kupas ya. Nanggung nih, udah kelamaan di sini. Ya kalau saya bilang kalau udah kelamaan dan nggak jadi duit, mending dituker aja jadi duit. Minus 5%. Kenapa saya pakai batas minusnya 5% sih? Soalnya kalau Bapak Ibu minus 5% cut loss-nya, kita mau dapat kembali 5% yang tadi kita cut loss itu lebih mudah. Bayangkan kalau Bapak Ibu cut loss-nya di minus 10% atau 20% atau bahkan mungkin minusnya 40%. Kalau minusnya 40%, Bapak Ibu supaya bisa dapat profit, tutup minus ini, kira-kira Bapak Ibu harus plus posisi profit di plus 80-an. 60% sampai 80%. Kan susah. Kalau minus 5%, Bapak Ibu anggaplah profitnya 10%. Ya, atau 9%. 3 kali Bapak Ibu trading profitnya 3%-an, sudah nutup kok minusnya. Itu maksud saya ya. Nah, pertanyaannya, seringkali kan kita suka begini, nanggung Pak, kalau besok rebound bagaimana? Ya, besok urusan besok ya. Atau kalau enggak, nanti kalau besok tiba-tiba, pertanyaannya kalau besok bisa rebound kan juga bisa ambiar gitu loh. Kalau rebound sih happy, tapi kalau ambiar, nah kan repot. Jadi itu yang saya sarankan Bapak Ibu, sebaiknya kalau memang sudah kena 5% ya sudah disiplin saja ya. Berarti memang bukan rezekinya. Kalau memang besok dia balik naik, berarti memang bukan rezekinya. Masih bisa dapat rezeki dari tempat lain ya. Disiplin dulu. Kita belajar disiplin dulu ya. Oke. Kemudian ya, pertanyaan kedua adanya di Enough. Wah, pas banget nih. Saya bukan kemarin, tadi bikin video ini saya rekomendasi. Masih jalan nggak sih? Ya masih lah. Transaksinya dong, lihat tuh. Hari ini di 2,9 miliar ya, dikit ya, termasuk dikit ya. Tapi pada dasarnya masih oke sih, masih oke. Cuma ya gitu deh. Ya kalau saya bilang sih hold aja dulu ya. Sentimennya belum selesai kok. Tapi kalau udah kelamaan kembali lagi. Kalau sudah kelamaan sebaiknya keluar dulu. Nah, average-nya 3573. Berarti kira-kira minusnya ya 7-8%-an. Ya kalau saya sih disiplin aja. Kalau dirasa minusnya masih bisa kita, kalau mau cut loss enough nih, sakit hati nggak? Iya sakit sih Pak, gitu kan. Tapi bikin sampai nggak bisa makan nggak? Ya nggak juga. Ya udah, kalau saya bilang, kalau rasanya nggak seneng ya cut loss aja. Tapi ya sabar dulu deh. Saya baru tadi rekomendasikan. Mungkin besok ada peluang untuk naik. Tapi besok kalau dia jebol di bawah V-line, jualan ya. Oke, itu enough. Kemudian Inco, average-nya 6.500 dan sekarang 6.075. Kok pada bandel-bandel sih ya. Minus 5% kan saya minta untuk exit dan sekarang nggak di exit. Nah, tapi nggak apa-apa. Oh, uang-uang Anda, ya kan? Jadi, dan saya lihat ini posisi tertahan di skyline dan posisi bagus. Dia stabil di atas skyline. Dan kalau jebol skyline, udah ya. Jangan bilang saya nggak warning loh ya. Sebaiknya jualan dulu. Dan ini masih menarik selama dia di atas skyline, silakan manfaatkan kalau dia bisa kembali mantul ya. Masalahnya tins hari ini koreksi dan nikel ada di harga puncak dan kemarin sempat koreksi juga kalau nggak salah. Saya khawatirnya ini sama-sama di posisi puncak semua dan kalau seumpama dia koreksi bagaimana gitu loh. Kalau harga komoditinya koreksi berarti kan emiten juga ikut koreksi. Nah, gitu loh. Bukannya apa? Jadi kalau besok dia kalau jebol skyline, jangan bilang saya nggak warning makanya ya. Tapi kalau dia naik ya udah, praise God ya, syukur dia bisa naik. Itu aja sih.
Yang penting kita tahu resikonya ya. INKP, wow banyak juga yang INKP dan rupanya banyak yang nyangkut ya. INKP banyak, rata-rata average-nya di 14.000, 13.783, dan 13.500, dan sempat beli bertahap ya. Ya, sama, mirip sama Inco. Tapi bedanya adalah dia tidak tergantung sama komoditinya. Nah, kita lihat nih besok nih, kalau dia bisa mantul dari level skyline, wow, keren banget ya. Target saya sementara ke T1 dulu 13.700 dan kemudian kedua di 14.400. Sementara goal kita sementara di emiten ini adalah jangan cari untung dulu. Balik modal dulu itu udah oke. Kalau dia bisa naik lagi dan kita bisa dapat untung, nah itu praise God, syukur alhamdulillah ya. Sementara itu dulu, kita jangan muluk-muluk dulu deh ya. Kemudian KF sama ya, sama Inaf, sarannya nggak jauh-jauh beda, dan baru beli. Ya, tadi saya juga rekomendasi dan KF ini transaksi jauh lebih besar daripada Inaf. Hari ini transaksi KF di 21 miliar. Good choice, pilihan yang bagus. Dan saya berharap KF ini bisa mantul dan rebound di atas skyline. Target konservatif sekitar T1 dulu dari titik ini. Kalau bisa naik di atas T1, target saya ke T2 hari ini, ya 4210. Oke. Kemudian Pewon. Wow, Pewon keren ya, average 576, baru beli tadi ya Pak. Dia breakout resisten itu, ya nice, oke lah. Pada dasarnya dia sebenarnya stabil banget, dia cukup stabil di selendang ya, nurut banget. Dan besok kalau dia buka breakout ini, cakep nih. Dia belum pernah breakout 595 ini. Nah itu tag turun, tag naik lagi. Dan kalau kita tarik garis, dia sebenarnya bikin cup and handle nih. Ya, moga-moga bisa bablas, bisa terbang ya. Ya, coba kita lihat ya, beneran nggak dia bisa bikin terbang gini. bablas ini model cup and handle ini. Itu Pewon, kemudian Same. Nah, Same katanya dekat-dekat ini kumdet ya untuk right issue, dan posisinya juga cakep sih. Dia rapi, ya rapi. Mungkin untuk sentimen right issue ini kali ya. Jadi target sementara ke sini, walaupun tidak menutup kemungkinan koreksi, tapi kalau dia ada Bapak Ibu kena harus right issue, kalau yakin dengan kinerjanya dan mau ditebus ya silakan ya. Dan untuk mekanisme tebusnya nanti silakan tanya customer service dari sekuritas masing-masing aja. Cara mekanisme tebusnya bagaimana. Kemudian habis itu ada Tins. Wow, Tins tertahan di support ya, tertahan di support tendang. Dan hari ini harga Tinsnya ambiar ya. Bisa jebol nggak? Ya bisa saja. Ini loh yang saya khawatirkan. Ini yang saya khawatirkan. Kalau dia turun ke bawah sini, ya sementara dengan sangat terpaksa saya rekomendasikan untuk jual dulu. Ya, jual dulu. Syukur-syukur bisa rebound. Biasanya kalau jam segini koreksi, biasanya nanti malam menjelang pagi dia bisa rebound. Semoga dia rebound. Ya, dan besok bisa rebound lagi. Padahal saya trennya masih tren uptrend sih. Kemudian Tekim, wow, Tekim juga sama kayak INKP. INKP kalau saya rekomendasikan, Tekim juga harusnya ya mirip-mirip, dan dia belum sampai skyline sih, tapi rasanya dia udah memperlihatkan tanda-tanda bakal rebound. Semoga saja dia rebound. Kalau garis ini memang belum tentu mesti kena sih Pak, Bu, ya belum tentu mesti kena. Tapi kalau udah mendekati itu kita anggap dia sudah tertahan, ya. Dan ya kita coba aja lihat besok Tekim kalau bisa masuk kembali ke dalam selendang, silakan Bapak Ibu beli, alokasi dana maksimum 30% dulu. Kalau bisa naik di atas selendang, baru alokasi maksimum 50% ya. Kemudian TPIA. TPIA mirip-mirip sama Tekim ya. Hold dulu boleh nggak? Ya, sementara hold dulu boleh ya. Tapi kalau dia bikin lower low, silakan jual dulu ya. Sementara terlanjur kan, sudah terlanjur. Jadi ya hold dulu lah. Pada saat ini emiten bagus sih, sabar aja, sabar ya. Emiten ini bagus. Kemudian United Tractor masih sideways ya. Jadi kalau average-nya 26.200, yes. Berarti targetnya ke sini ya.
Kalau saya bilang bukan mission impossible, tapi begini, kita bagaimana supaya yang penting, kan ini polanya dia belum mampu breakout ke atas Lendang dan Skyline, berarti masih di zona downtrend. Goal kita adalah bagaimana supaya minus ini berkurang dulu, itu dulu aja. Jangan untung, jadi cari untung dulu. Bagaimana ini minus kita berkurang, itu dulu aja ya. Kemudian Wika. Wika sama dengan saudara-saudaranya yang lain ya, sama dengan Waskita, PTPP, dan ADI. Posisi rebound dari support ya. Dan ini menarik. Kalau bisa naik ke atas Skyline, silakan diatur strateginya. Kalau saya sih pada dasarnya masih sideways. Jadi untuk trading pendek dulu, target T1 dan T2 ya. T1 dan T2. Diatur aja dulu. T2-nya juga konservatif karena belum tentu bisa sampai T2. Mungkin sekitar ini dulu nih, kita 2070 ini ya. Ini maksimum di sini dulu. Oke, itu dulu dari kita Binance Stocks Indonesia. Senang sekali. Semoga Bapak Ibu masih bisa dapat cuan ya, dan apa yang saya berikan insight-insight tadi, Bapak Ibu tidak jadi galau dan setidaknya punya ada harapan. Tapi ingat, kalau memang harus disiplin, harus cut loss, ya silakan disiplin dulu. Sampai di sini dulu ulasan saham dari saya. Sampai jumpa besok. God bless.